Gigi yang rusak atas sama bawah itu beda-beda. Kalau yang sering rusak itu gigi sebelah bawah, insya Allah dia itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan sahabat saya Bang Jainuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz, saya mau bertanya, tapi sebelumnya saya cerita dulu sedikit nih mengenai teman saya. Beberapa hari yang lalu itu teman saya mengeluh gitu Pak Ustadz, sakit kepala katanya. Wah, kepalaku sakit nih Pak. 2-3 hari lah keluhan itu. Tuh kenapa, kamu mikir apa? Enggak tahu nih. Ya gitu kan, sakit kepala. Hari ketiganya dia ke dokter gigi gitu Pak Ustadz. Loh, ngapain ke dokter gigi? Gigi gua bolong katanya. Saya pikir dari sakit kepala, tahu-tahu berakhirnya di sakit gigi gitu. Memang bisa begitu, Pak. Kenapa begitu, Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Memang sakit gigi itu tidak mengenakan, sakit kepala juga tidak mengenakan. Sama-sama tidak mengenakan. Nah, insya Allah saya akan memberikan gambaran bagi sedulur beriman yang lain. Bagaimana kalau bisa jangan sakit kepala dan bagaimana kalau bisa jangan sakit gigi. Betul. Kalau nanti sakit gigi saya mencoba untuk memberikan cara berdoa. Ya. Nah, kalau diawali sakit kepala dulu, baru sakit gigi, berarti insya Allah temanmu itu dia mikirin sesuatu yang dia jengkel. Dengan catatan gigi tidak bolong ya. Karena kalau gigi itu bolong, lubang, biasanya dari gigi dulu dia pasti. Dia minum es langsung cenut-cenut gitu. Dia dari gigi dulu. Terasa lah ya. Tapi ini kebalikan dulu ya. Sakit kepala dulu baru gigi. Kalau dokter menganalisa giginya bolong, ya memang giginya bolong. Ya, nah, kalau sebenarnya diawali dari sakit kepala dulu, baru sakit gigi, insya Allah penyebabnya adalah dia beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan, dia mikirin sesuatu yang menjadikan temenmu itu emosi istilahnya. Bisa jadi. Ya, emosi. Saya nggak tahu ini temenmu, teman kerjaan ini. Teman kerja dulu ya. Bisa aja teman kerja itu dia dimarah sama pimpinan, umpama bisa dia pikiran, diejek sama pimpinan, pikiran dan jengkel, seperti itu bisa. Yang kedua, umpamanya dia dulunya umpamanya jabatannya tinggi, umpamanya direksi, kemudian ditaruh di bawah gitu. Itu dia pasti ya mikir juga. Nah, itu yang kemungkinan besar itu. Kemungkinan besar itu ya mikir. Kemudian ada emosi, ada marah lah di situ. Walaupun dia kelihatan diam, tapi ada marah. Nah, di titik itulah insya Allah diawali dari mikir dia dulu, kemudian ada emosi atau ada marah, dia sakit kepala, baru nanti sakit gigi. Insya Allah seperti itu. Nah, beda dengan dia sakit gigi, baru sakit kepala, seperti itu. Kalau dia sakit gigi, baru sakit kepala, giginya itu mau bolong atau tidak, sakit gigi dulu, kemudian sakit kepala, insya Allah dia sebenarnya mikir sesuatu dan marah, tapi lama dan sudah menumpuk ceritanya. Dulu-dulu. Penyebabnya yang udah lama. Penyebabnya insya Allah sudah lama, tapi waktu itu tidak diberi izin Allah Ta'ala untuk sakit giginya. Ya, nah suatu ketika muncullah sakit gigi. Kemudian dia muncul sakit kepala. Nah, biasanya kalau dokter kalau ada gigi bolong, nah ini giginya bolong ditambal. Bisa sih. Tapi kenapa gigi bolong? Nah, gigi bolong itu sebenarnya berhubungan insya Allah dengan
Gigi itu kan tulang. Tulang itu bisa kropos, hancur itu karena apa? Teman-teman dokter gigi itu bilang karena apa namanya? Karies, apa namanya? Istilahnya unsur apa namanya, gula dalam gigi itu besar istilahnya, atau tidak gosok gigi kalau makan. Oke lah, kalau itu tidak ada masalah. Tapi saya menjawab dengan bahasa yang lain nih. Gigi atau tulang itu bisa bolong, ya. Nah, itu insya Allah disebabkan karena orang yang punya gigi itu punya sifat keras dan kaku. Khususnya kalau hal marah. Nah, marahnya dia itu ada sifat keras dan kaku. Jadi kalau udah jengkel itu benar-benar jengkel, istilahnya marah beneran. Itu mau disimpan, mau diutarakan, itu ada sifat keras dan kaku istilahnya. Kata-katanya pun istilahnya kalau diungkapkan itu tidak baik lah. Nah, ini yang insya Allah menyebabkan gigi berlubang. Kalau gigi gerimpil-gerimpil itu kenapa Pak? Ya sama, itu hampir mirip keras dan kaku. Saya giginya gerimpil. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau ketemu sama para wanita, tiba-tiba kamu ketawa itu, wih, Pak Tung itu ngemut kampak apa itu? Kalau giginya habis, nggak sakit, tapi habis apa namanya pecah, habis gitu, tapi nggak sakit. Itu kenapa tuh Ustaz? Itu biasanya orangnya itu suka memaki. Oh. Jadi kesehariannya suka memaki. Memaki keluar atau ke dalam? Oh, memaki keluar lah. Kalau ke dalam Tidak itu kan disimpan istilah- maksudnya. Oh, iya. Ya, memaki. Ya, kalimat memaki gimana sih ya? Iya, iya. Ya, begitulah ya. Nah, itu nanti giginya gripis. Oh. Memaki aja. Nah, kayak Tung ini, Ini giginya gripis dulu waktu makan, loh kok lepas-lepas. Makan cuka. Iya kan. Aduh. itu kan gara-garanya itu kan biasanya kalau gigi gitu itu emang kurang ajar istri saya itu gitu. Jadi kalimatnya itu begitu. Gerundel lah itu mamanya, kalau mamanya Haji dengar atau saya dengar. Mamanya kalau nggak ada kita berdua, oh itu bisa lebih ngeri lagi tuh. Kalimatnya. Suka ngerundel tapi giginya utuh. Itu ada penyakit lain nggak tuh Ustaz? Suka gerundel, Tapi giginya utuh. umur berapa? Umur 50, 60-an. Nggak tahu dah. Itu aku tahu orang itu. Gerindel giginya utuh. Biasanya gini, biasanya ya, nanti kesalahan dan dosa-dosa dia itu akan disatukan oleh Allah Ta'ala sehingga akan menjadi kematiannya seperti itu. Ya, jadi tidak di titik itu. Jadi karena apa? Bisa aja ini orang itu diberi sakit tetap dablak namanya, nggak akan berubah namanya. Nah itu nanti jadiin satu. Nanti jadiin satu pada waktu sakit macam-macam, ya jantungnya kena, ya levernya kena, ya ginjalnya kena, ya giginya kena, ya kepalanya juga kena. Pokoknya dia akan ngeluh segala tempat. Dan biasanya itu nanti intinya meninggal. Kalau istilahnya gigi kropos, insya Allah seperti itu. Jadi kropos itu biasanya dia keras orangnya, walaupun dia diem. Nah, gigi yang rusak atas sama bawah itu beda-beda. Kalau yang sering rusak itu gigi sebelah bawah, insya Allah dia itu marahnya keluar lebih banyak. Tapi kalau yang atas, dia marahnya yang diem juga ada. Tinggal dilihat yang sering sakit itu gigi bawah atau gigi atas. Kalau dia yang sering sakit gigi bawah, berarti dia marahnya itu yang keluar itu lebih banyak daripada diamnya. Insya Allah seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang giginya sakit, yang jenisnya tadi sakit kepala dulu, baru gigi, doa aja kepada Allah Ta'ala. Jadi ingat-ingat ya, kalau kemarin-kemarin insya Allah ada pikiran yang menjadikan teman-teman itu jengkel, emosi, marah, mau keluar, mau diem, itu insya Allah dari sakit kepala dulu,
baru gigi. Nah, kemudian doanya gimana? Ya doa aja pada Allah. Ya Allah, jika sakit gigiku dan sakit kepalaku, atau sakit kepalaku dan sakit gigiku, insya Allah disebabkan karena aku kemarin marah dengan persoalan ini. Ya Allah, aku mohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan aku mulai hari ini belajar ya, belajar untuk tidak marah jika aku menghadapi masalah itu lagi. Belajar untuk tidak marah lillahi ta'ala. Kemudian puji Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai selesai. Dan itu ulangi, doa itu ulangi berkali-kali. Nah, insya Allah kalau serius, tulus, nanti giginya mulai ringan, enak. Insya Allah. Kemudian mulai kepalanya pelong. Insya Allah seperti itu. Nah, kalau dari gigi dulu baru sakit, baru kepala sakit, nah ini dosa-dosa yang menumpuk yang dahulu-dahulu, yang saat ini baru dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Jadi doanya ya hampir mirip. Ya Allah, jika aku dalam menghadapi kehidupan duniaku banyak kejengkelan, aku pikirkan, aku jengkel, aku marah yang aku keluarkan maupun marah yang aku simpan, maupun yang giginya bawah, marah yang aku keluarkan. Kalau sakit gigi atas, marah yang aku simpan. Ya Allah, jika aku sering menjalankan dosa-dosa dari kehidupanku sehari-hari, yaitu memikirkan dengan penuh amarah, aku mohon ampuni dosa-dosaku. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu diulang lagi terus. Kemudian setelah itu baru doa. Ya Allah, mulai hari ini aku belajar, jika aku menjalani kehidupan sehari-hari ada masalah, aku belajar untuk tidak mikir dengan marah. Lillahi ta'ala, puji Allah. Nah, insya Allah kalau itu dilakukan dengan tenang, santai, insya Allah ringan mulai. Selama itu tidak bolong, selama tidak bolong. Tapi kalau bolong nggak apa-apa, nanti kurang. Tapi kok di sini masih nggak nyaman, boleh cek dokter gigi, boleh ditambal, boleh, silakan. Ikhtiarnya boleh. Tetapi kuncinya adalah mohon ampun kepada Allah Ta'ala seperti tadi. Jadi jangan dianggap remeh sakit gigi, karena ada orang sakit gigi sampai ada kanker di gusi sampai meninggal, ada. Ada orang sakit gigi dicabut meninggal, ya banyak, kan gitu ya. Jadi hati-hati. Tapi intinya sudah paham, mudah-mudahan bisa dikerjakan. Doanya ringan, ini seperti itu, tapi khusyuk. Insya Allah kalau teman-teman beriman, imannya sudah cukup baik di hadapan Allah, biasanya mulai diampuni oleh Allah Ta'ala. Nanti beberapa jam mulai berkurang. Teruskan. Nanti insya Allah mudah-mudahan dalam waktu 1 hari itu bisa disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Insya Allah ya. Mudah-mudahan ini manfaat bagi teman-teman yang sedang sakit kepala dan juga sakit gigi, atau sakit gigi plus sakit kepala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penawarnya doa tadi ya. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.